Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh-soleha level 6? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, hari ini teman-teman akan berkegiatan bersama Bu Puspa. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik teks eksplanasi. Sebelum mulai, kita zona kesepakatan dulu ya teman-teman. Nah, Bu Puspa punya 5 kesepakatan. Yang pertama, senangilah ilmu yang akan diterima. Nah, jadi apapun ilmu yang setiap hari teman-teman terima dari Bapak Ibu Guru, harus teman-teman senangi ya. Nah, kedua, pastikan niat belajar untuk ibadah. Karena apapun itu, jika niatnya karena ibadah, semuanya akan bernilai pahala. Ketiga, ajak diri untuk disiplin. Nah, ketika waktunya bermain, kita bermain. Ketika waktunya belajar, kita belajar. Dan ketika waktunya penugasan, yuk. Yang keempat, cintai proses dan hasil belajar. Jadi, belajar itu kan ada yang gampang, kadang ada yang sulit. Jadi, teman-teman harus cintai dulu prosesnya. Karena insya Allah yang berusaha pasti ada hasilnya. Kita harus berhusnuzon teman-teman kepada Allah. Nah, selanjutnya, eksplorasi ilmu itu tiada batas. Nah, jadi teman-teman bahasa Indonesia ini kan harus banyak membaca. Dan teman-teman harus juga senang menulis dan mengeksplor semua yang teman-teman dapati. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita doa belajar dulu ya. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini dia ada gambar matahari. Menurut teman-teman, apa itu matahari? Ya, betul. Matahari sebuah bintang yang berbentuk bola pijar yang memancarkan sinarnya sendiri. Nah, teman-teman, ternyata matahari ini udah terdapat loh, udah ditulis loh sama Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti teman-teman lihat ya di Al-Qur'an pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 85 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Nah, teman-teman, teks eksplanasi. Tentunya teman-teman gak asing lah ya dengan teks eksplanasi. Nah, sebelumnya di kelas 5 teman-teman pasti sudah pernah kan belajar teks eksplanasi. Kita hanya mengulang pelajar materi di waktu teman-teman di kelas 5. Nah, apakah teman-teman masih ingat atau tidak? Nah, yaitu teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi ada 4 hal yang harus kita ketahui. Pertama, pengertian, ciri-ciri, cara menemukan informasi, cara menyampaikan informasi. Nah, pertama, teks eksplanasi. Ayo, ada masih ingat gak apa itu teks eksplanasi? Ya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Fenomena apakah aja itu? Ya, ada fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya, serta fenomena umum lainnya. Nah, ini dia ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama, memiliki struktur yang menjelaskan fenomena. Nah, yang kedua, memuat informasi yang bersifat faktual. Faktual maksudnya apa? Faktual maksudnya bersifat fakta. Nah, yang ketiga, bersifat keilmuan dan ilmiah. Maksudnya apa teman-teman ilmiah atau keilmuan?
Nah, bersifat keilmuan atau ilmiah itu maksudnya bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kita lanjut. Struktur teks eksplanasi. Nah, tadi kan strukturnya kan di bagian pertama. Nah, strukturnya ini ada 3 bagian. Nah, yang pertama adalah pernyataan umum ini biasanya isinya itu gambaran tentang apa yang akan kita bahas di teks eksplanasi ini. Nah, misalnya nih, kita akan membahas matahari nih. Nah, jadi kita harus sebutin dulu matahari itu pengertiannya apa. Nah, jadi seperti tadi ya, matahari itu adalah bintang yang terbesar di dalam tata surya kita. Nah, jadi teman-teman nanti tulis seperti itu. Nah, kedua yaitu deretan penjelas. Nah, ini adalah intinya teman-teman. Jadi nanti dalam deretan penjelas ini teman-teman harus menyebutkan sebab akibatnya. Misalnya nih, mengapa matahari disebut sebagai bintang, atau misalnya lagi apa saja unsur-unsur penyusun matahari. Nah, misalnya lagi apa yang terjadi jika cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Jadi semuanya itu nanti teman-teman harus jelaskan di deretan penjelas dengan sedetail mungkin. Nah, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, ada dalam kurung ya teman-teman, opsional. Jadi interpretasi ini dia adalah kesimpulannya. Nah, penutupnya. Jadi nanti setelah teman-teman bikin tadi pernyataan umum, data penjelas, teman-teman bikin interpretasinya. Nah, interpretasi ini adalah opsional, boleh dibuat atau boleh tidak. Biasanya interpretasi ini dia itu bersifat opini. Nah, jadi kita boleh biasanya interpretasi ini dibuatnya berdasarkan opini penulis. Nah, seperti itu. Jadi, apa pendapat penulis? Nanti ini akan dibuat di interpretasi, di bagian terakhirnya atau bagian penutupnya. Seperti itu. Nah, ini dia. Cara menemukan informasi dari teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Nah, pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Nah, membaca. Bahasa Indonesia harus banyak membaca. Kedua, memperhatikan struktur teks eksplanasi. Nah, jadi kita perhatikan nih tadi dari teks-teks yang kita baca tadi. Kira-kira ini apa ya? Kira-kira ini deretan penjelasnya kah? Atau ini pernyataan umumnya kah? Atau ini bagian dari interpretasinya kah? Nah, seperti itu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang tersedia. Nah, selanjutnya, cara menyampaikan informasi dari teks eksplanasi. Gimana caranya? Ada 2 cara teman-teman. Pertama dengan lisan, dan yang keduanya lagi dengan tulisan. Nah, kalau dengan lisan, teman-teman harus membacakannya dengan intonasi yang tepat. Nah, jadi artikulasinya harus jelas. Nah, kemudian catatan. Nah, jadi teman-teman jika nanti teman-teman membacakannya, teman-teman harus membuat dulu catatan poin-poin penting apa, pasti teman-teman ada kan poin-poin penting yang akan teman-teman bacakan. Jadi nanti teman-teman buat catatannya. Seperti itu. Nah, kalau tulisan, teman-teman harus mendengarkan dan membaca dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya teman-teman harus mencatat poin-poin pentingnya. Jadi, apa nih poin-poin penting tadi dalam pernyataan umum? Teman-teman catat poinnya. Terus kemudian apa nih poin-poin pentingnya dari pernyataan deretan penjelasnya? Teman-teman catat poin-poin pentingnya apa, teman-teman tulis, dan kemudian teman-teman kembangkan poin-poin tadi menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah menjadi kalimat, teman-teman rangkainya menjadi sebuah paragraf baru. Nah, setelah merangkai kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru, barulah teman-teman bisa menjadikannya dan membuatnya menjadi teks eksplanasi yang baru. Seperti itu. Nah, berikut Bu Guswa berikan. Nah, teman-teman
Berikut contoh teks eksplanasi ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum biasanya ada di awal paragraf. Nah, seperti yang Bu Puspa bilang tadi, di paragraf umum ini, di pernyataan umum ini, teman-teman bahas dulu nih, kira-kira matahari itu apa ya? Nah, pengertiannya teman-teman sebutkan pada pernyataan umum. Misalnya juga nanti matahari itu disebut apa ya? Nah, ini juga pengantar-pengantarnya, gambaran-gambaran awalnya itu dimasukkan di pernyataan umum ini. Ini dia, ada deretan penjelasnya. Nah, di deretan penjelas ini teman-teman harus memasukkan semua bagian-bagian intinya. Nah, peristiwa-peristiwanya. Misalnya tadi nih teman-teman jelaskan, ini kan tadi tentang matahari. Jadi teman-teman jelaskan mengapa matahari disebut sebagai bintang, kemudian apa saja unsur-unsur penyusunnya. Nah, kemudian teman-teman juga sebutkan apa yang terjadi jika matahari tidak menyinari bumi. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sebab akibatnya, mengapa terjadinya, teman-teman tuliskan pada deretan penjelas ini. Baik teman-teman. Nah, kemudian ini dia interpretasi. Nah, interpretasi ini itu adalah bagian penutupnya. Nah, ini kan hanya opsional. Jadi bisa jadi bagian ini itu hanya simpulan. Nah, hanya kesimpulan saja dalam teks eksplanasi. Atau ini opsionalnya, opini dari sang penulis. Nah, jadi ini hanya opini atau pendapat-pendapat dari sang penulis itu sendiri apa. Nah, jadi semuanya itu dituliskan di dalam dan dirangkum di dalam interpretasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, jazakumullah khair teman-teman hebat, bisa ucapkan. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, Bu Puspa tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.